Halo teman-teman, hari ini kisah 100 artis film dewasa yang mau saya ceritakan adalah seorang Cinderella dunia malam, Minami Aizawa. Guru Aizawa lahir tahun 1996 dan hidup di keluarga kaya yang sangat ketat peraturannya. Lalu bagaimana dia memulai perjalanan ke dunia malam? Hari ini saya akan bercerita dengan sudut pandang yang berbeda. Cerita dari seorang presiden dan manajer guru Aizawa dalam sebuah artikel yang ditulis oleh mereka tentang legenda Cinderella Minami Aizawa. Selanjutnya saya akan menceritakan dengan sudut pandang presiden manajemen. Di musim panas 2014, saya menemukan gadis yang berusia 18 tahun ini, yang kemudian adalah Minami Aizawa. Saya sering mengunjungi ke sebuah kafe dan sering menyapa dia, yang masih seorang karyawan di sana. Dia adalah seorang gadis yang sangat ceria dan mempunyai nafsu makan yang kuat. Lalu dia juga seorang model. Terhadap seorang laki-laki dewasa yang 10 tahun lebih tua dari dia, mungkin sangat penasaran juga. Saat pertama kali saya menceritakan mengenai dunia malam, dia tidak terlalu menanggapinya. Ini menandakan dia gadis yang tidak ada pengalaman dengan pria. Dan dia belajar di sebuah sekolah kalangan atas yang terkenal khusus perempuan. Saat itu saya masih tidak mengetahuinya. Kemudian dikarenakan masing-masing kita berdua sangat sibuk, waktu berikutnya saya bertemu dengan dia sudah menjelang 1 tahun kemudian, dan dia sudah berumur 19 tahun. Saat bertemu dengan dia sangat senang sehingga kami pergi makan di sebuah restoran Korea. Saat itu dia pun tiba-tiba menangis. Mulai dari saat itu saya merasa dia adalah hantu cengeng. Di tahun itu bulan Desember, saya bertanya dengan dia, ada sebuah IP production, apakah tertarik untuk pergi melihat? Dalam perjalanan dia tiba-tiba mengatakan dia bisa membintangi film dewasa kepada saya. Hari itu juga hanya bertemu dan minum teh yang sederhana dengan produsen. Lalu setelah 2 bulan kemudian wawancara secara resmi dimulai pada bulan Februari. Setelah 2 bulan dia tetap tidak berubah pikiran. Produsen juga menyambut dengan baik dan menandatangani kontrak dengan dia. Lalu di bulan Maret 2016 akhirnya syuting debut pertama dia. Saya juga menemani dia. Dia telah menangis. Saya tahu air matanya itu karena gabungan dari kegugupan dan hubungan pertama kali dengan orang yang tidak dicintainya. Kemudian dalam 2 hari syuting harus selesai sebelum jam 9 malam. Karena saya harus mengantar dia pulang sebelum jam 11 malam agar tidak diketahui oleh orang tua dia. Bukan hanya pembatasan dalam waktu saja, konten adegan dalam syuting juga ada batasannya, menyebabkan penjualan dia sangat tidak baik di film pertama dia. Lalu fans meeting dengan kapasitas 40 orang hanya datang 8 orang saja. Dia bilang dia sangat takut diketahui oleh orang tua dia, sehingga sebisa mungkin mengurangi publikasi dari media-media. Mungkin ini adalah alasan dia tidak terkenal, dibandingkan dengan aktris yang baru mulai pada saat yang sama. Jumlah penggemar di Twitter juga sangat menyedihkan. Lalu suatu hari teman baik dia menceritakan hal tersebut ke orang tuanya. Kemudian selama 5 bulan itu dia tidak dapat syuting film lagi. Di sini saya harus berterima kasih kepada IP Production karena mereka saat itu tidak menyerah terhadap Minami Aizawa. Sejak itu saya dan dia mulai aktif mengekspos di media agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Meskipun sangat tidak rela, ada beberapa pekerjaan yang tidak ada imbalan juga harus diambil. Sedangkan senjata utama dia adalah ramah dan imut, yang bisa membuka isi hati dan tulus kepada para penggemarnya. Ketika menghadiri acara pertemuan para fans, dia selalu tulus dan dengan senang hati menghadapinya. Ini karena dari lubuk hati dia yang paling dalam membuat dia bisa melakukan ini semua. Demi menambah nilai di acara-acara, dia membuat makanan kecil dan kartu ucapan kepada para fans dan sering melakukan acara pertemuan fans. Dengan gigi minimal sehari update di Twitter, lalu batasan adegan saat syuting dia akan berusaha untuk melakukannya, hingga banyak mendapatkan ajakan kerja selain syuting AV. Yang disayangkan saat itu, dia masih tidak mendapatkan ajakan kerja pemotretan di majalah. Ini dikarenakan pengaruh masa dulu yang mempunyai batasan pengeksposan di media yang sangat ketat itu, mengakibatkan pintu kerjaan majalah telah tertutup olehnya. Saat itu hanya ada satu majalah production yang masih mau kerjasama dengan dia. Saya dan dia sampai sekarang tidak akan melupakan budi baiknya. Setelah itu kami tidak melakukan kerjaan pemotretan lagi. Hingga kami bisa mendapatkan penghargaan, kami akan meminta mereka untuk kerjasama sebagai balas budi. Saya selalu berkata kepada dia,
Kita harus selalu ingat kepada semua yang telah membantu kita. Kita harus selalu mengingat dalam hati kepada para penggemar yang bersedia memberikan bantuan selama masa yang sulit di awal tahun itu. Sekarang kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan kelanjutan kontrak karena penjualan karya kita yang sangat baik. Tapi saya selalu mengingatkan dia berpikir kembali ke titik semula. Setiap orang yang mendukung kita itu sama pentingnya. Jangan karena kita sudah lebih baik membuat kita melupakannya. Dikarenakan perusahaan production yang saat itu masih startup, yang masih banyak kekurangan modal, banyak hal harus dilakukan sendiri. Pada Juli tahun lalu, saya dirawat di rumah sakit karena penyakit leukemia. Hingga dia sering tidak dapat ditemani oleh manajer karena menyangkut masalah pengeluaran perusahaan. Dia harus pulang pergi kerja sendiri. Dengan tidak gampang, saat itu sudah sangat terkenal, malah terjadi hal seperti ini, membuat saya sangat menyalahkan diri. Setelah saya dirawat 7 bulan, undangan dari penghargaan DMM 2019 film dewasa telah tiba. Saya dan dia saling menangis dalam percakapan telepon. Di waktu yang sama, mereka mengajukan perpanjangan kontrak yang lama, dan tidak ada syarat tambahan. Bahkan jika menjual dengan baik, kami akan mendapatkan bonus. Saya sangat gembira olehnya. Ini adalah suatu pengakuan terhadap seorang Minami Aizawa. Saat masa voting penghargaan DMM, dikarenakan untuk pertama kalinya kami terpilih, saya tidak tahu harus berbuat apa untuk Minami. Saya bahkan masih dirawat di rumah sakit. Apa yang bisa saya lakukan sangat terbatas. Saya sangat tergesa-gesa karena kompetitor telah gencarkan mendapatkan dukungan. Untungnya ada rekan yang ingin membantu. Biasanya untuk memenangkan voting harus mengeluarkan banyak uang, tapi rekan-rekan kami 1% pun sama sekali tidak ingin menerima. Di media sosial lain, saya mendapatkan ribuan teman, lalu meminta mereka mencari teman lainnya. Akhirnya suatu mukjizat terjadi. Aizawa-chan sebenarnya sangat populer di segala juru bidang. Bahkan di bidang akting juga banyak yang mendukungnya. Banyak orang memilih dia. Kemudian dia mengatakan sebenarnya sudah terpilih saja sudah cukup. Tapi saya membalas, jika dari awal sudah bersedia untuk kalah, mending kita tidak perlu mengikutinya. Kita harus menang. Tentu saja keinginan untuk menang semua orang pasti ada. Apalagi yang memenangkan Best Performance Artist itu lalu namanya tidak akan saya sebutkan. Dia pasti sangat serius. Tapi kita juga sangat serius. Sebenarnya Aizawa sudah sangat terkenal, ditambah dengan bantuan teman-teman artis lainnya, production dan tokoh-tokoh yang mengeluarkan tangan, tentu dengan para penggemar dia, dan ditambah sedikit keberuntungan. Pada hari penghargaan, saya yang ada di tingkat 2 bisa mendengar suara dukungan fans Minami Aizawa sebegitu keras. Saat menyebutkan nama dia, saya langsung menangis. Akhirnya dia mendapatkan penghargaan Best Performance Artist Film Dewasa. Di sini saya mau berterima kasih kepada semua orang yang telah memvoting dia. Dia yang pernah melakukan debutnya sebagai orang yang berbakat, kemudian kesalahan yang dipaksa ke sudut tebing. Kisah legenda Cinderella Minami Aizawa akan terus berlanjut. Semoga kedepannya bisa mendapatkan pencerahan dari kalian semua yang selalu mencintai kalian, Minami Aizawa. Baiklah, inilah kisah hari ini. See you next time.